sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Tati Rosyati, SEMAK, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nuraini. Nama saya Septi Listia. Nama saya Debbie Mayustiza. Selanjutnya kami akan sajikan video pembahasan terkait siklus penggajian. Berikut videonya. Siklus penggajian atau biasa disebut siklus payroll atau siklus sumber daya manusia. Siklus ini pun berkaitan dengan akuntansi karena berhubungan dengan pengeluaran gaji sebagai beban perusahaan yang harus dicatat dalam sistem informasi akuntansi perusahaan. Berikut pengertian siklus penggajian menurut beberapa ahli. Menurut Romney dan Steinberg, yang merupakan ahli sistem informasi akuntansi, siklus penggajian adalah rangkaian aktivitas bisnis berulang dan pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pengelolaan pegawai di tempat kerja secara efektif. Dari pengertian beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa siklus penggajian merupakan kegiatan perusahaan yang dilakukan dengan proses data secara berkesinambungan terhadap pegawai perusahaan. Siklus ini berkaitan dengan pajak penghasilan yang peraturannya sering berubah-ubah karena berhubungan dengan gaji pegawai. Maka dari itu, perlu adanya perubahan sistem secara terus-menerus. Siklus gaji dapat digunakan sebagai alokasi dana untuk biaya tenaga kerja ke produk sebagai penetapan harga pokok produk. Kemudian, setelah mengetahui pengertian dari siklus penggajian, kita perlu tahu apa saja yang menjadi tugas dalam siklus penggajian ini. Berikut tugas-tugasnya. Tugas dalam siklus penggajian, di antaranya 1. Rekrutmen dan perekrutan pegawai baru. 2. Pelatihan penugasan pekerjaan kompensasi penggajian. 3. Evaluasi performa kerja. 4. Pengeluaran pegawai karena pemberhentian sukarela maupun tidak. Jika sudah diketahui tugas dalam siklus penggajian, selanjutnya kegiatan yang seperti apa dalam siklus penggajian ini berlangsung. Yang pertama, melakukan update file induk penggajian. Siklus ini menyajikan pembaharuan file penggajian untuk menunjukkan perubahan penggajian yang berkaitan dengan 1. Penerimaan tenaga pelaksana, 2. Pemberhentian karyawan, 3. Perubahan tingkat gaji karyawan, 4. Penyesuaian gaji karyawan. 2. Perubahan tarif dan pajak. Pada tahap ini, penggajian dilakukan berdasarkan perubahan tarif dan pemotongan pajak sesuai peraturan pemerintah yang berlaku. 3. Keabsahan waktu dan data kehadiran. Data informasi masuk dengan berbagai bentuk, sesuai dengan cara bagaimana pembayaran gaji dilakukan. Bentuk pembayaran ada 2 di antaranya. A. Skema pembayaran. Pembayaran gaji ini biasanya diberikan pada karyawan tidak tetap dan dibayar per jam sesuai jam yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Pembayaran gaji ini tidak berlaku bagi karyawan tetap. B. Peluang untuk menggunakan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi untuk mencatat jam kerja dan kehadiran karyawan untuk menghindari adanya kesalahan catat yang dapat mempengaruhi pembayaran gaji karyawan. 4. Menyiapkan daftar penggajian. Setiap bagian melaporkan data jam kerja karyawan selama satu periode. Kemudian, data tersebut dicocokkan untuk diotorisasi oleh pejabat berwenang yang akan diserahkan ke bagian penggajian untuk disiapkan daftar gajinya. 5. Pembayaran daftar gaji. Pembayaran gaji saat ini sudah dilakukan dengan memindah bukukan gaji pada rekening karyawan. Hal ini lebih efektif dibanding karyawan yang menerima gaji secara tunai karena akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. 6. Kalkulasi kompensasi dan pajak. Perusahaan secara otomatis akan memotong gaji karyawan untuk pembayaran pajak sesuai perundang-undangan. Kemudian, perusahaan melaporkan ke kantor pajak atas nama karyawan tersebut. Selanjutnya nomor 7, penghasilan pajak dan potongan lain-lain. Perusahaan secara periodik harus membuat daftar pengeluaran dana untuk membayar berbagai kewajiban perpajakan yang terjadi. Dari aktivitas siklus penggajian yang sudah disebutkan, maka tidak menutup kemungkinan adanya ancaman terhadap siklus penggajian. Nah, berikut beberapa ancaman yang terjadi pada siklus penggajian. 1. Adanya penggelapan gaji yang dilakukan oleh pihak yang tak bertanggung jawab.
dengan mengganti nama pegawai yang tidak aktif. Selanjutnya nomor 2, pembagian tugas yang tidak sesuai prosedur kerja. Nomor 3, ketidaktegasan aturan yang dapat membuat perusahaan menjadi kacau. Nomor 4, catatan akuntansi yang dicatat tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. 5, adanya pegawai yang tidak berkepentingan untuk melihat catatan akuntansi sehingga data mudah tersebar. Selanjutnya, kami akan menyajikan flowchart dari siklus penggajian. Sebelumnya, dikutip dari Brainly, flowchart merupakan bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Flowchart merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. Flowchart siklus penggajian ini ada 4. 1. Karyawan, 2. PSDM atau HCD, 3. Keuangan, 4. Manajer. Kemudian, kelompok kami akan menjelaskan secara singkat mengenai flowchart siklus penggajian ini. 1. Mulai dari karyawan. Karyawan membuat data diri yang dirangkap menjadi 1. Lembar pertama dikirim ke PSDM atau HCD. Lembar kedua sebagai dasar melakukan presensi yang diserahkan ke PSDM atau HCD. Setelah diproses, slip gaji yang telah divalidasi oleh pimpinan diserahkan bersama dengan uang atau gaji oleh PSDM atau HCD. Selanjutnya yang kedua, PSDM atau HCD. Setelah menerima data karyawan dan hasil presensi, PSDM atau HCD merekap presensi. Rekapan tersebut diberikan ke bagian keuangan. PSDM atau HCD merupakan bagian yang memberikan slip gaji yang telah divalidasi beserta dengan uang. Yang ketiga, dari bagian keuangan. Bagian keuangan merekap presensi yang diterima dari PSDM atau HCD. Oleh bagian keuangan dibuat slip gaji yang dirangkap 3. Lembar pertama sebagai dasar bagian keuangan membuat laporan penggajian, lembar kedua sebagai arsip, dan lembar ketiga diserahkan ke manajer. Yang terakhir, pimpinan. Setelah menerima slip gaji dari keuangan, manajer memvalidasi sehingga menjadi slip gaji yang telah divalidasi menjadi 2 rangkap. Lembar pertama sebagai arsip, lembar kedua diberikan ke PSDM atau HCD yang nantinya akan diserahkan ke karyawan. Manajer juga menerima laporan penggajian dari bagian keuangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.